Kita akan membahas materi perpajakan, yaitu sistem pemungutan pajak di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Kristanti Rahman SEMAK. Sebelumnya, perkenalkan, saya Qurratu Nabila Atikoh dan ini teman-teman saya. Kami adalah mahasiswa semester 2. Mari kita bahas materinya. Yang pertama yaitu ada pengertian pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam pembangunan dan perekonomian negara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat pemaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang selanjutnya ada asas pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama ada asas finansial, ada asas ekonomis, ada asas yuridis, ada asas umum, asas kebangsaan, asas sumber, dan asas wilayah. Yang pertama asas finansial. Asas finansial pada saat ini pemungutan pajak haruslah disesuaikan dengan pendapatan, omset, ataupun penghasilan dari wajib pajaknya. Maka dari itu, pemungutan pajak masing-masing wajib pajaknya akan berbeda. Yang kedua, asas ekonomis. Pada asas ekonomis, setiap nilai pajak yang dipungut dari wajib pajak secara keseluruhan haruslah memberikan dampak nyata pada kesejahteraan rakyat atau kepentingan umum. Yang ketiga, asas yuridis. Untuk asas yuridis, pemungutan pajak haruslah diatur secara sah, secara legalitas dan ketentuan hukum. Yang keempat, asas umum. Sesuai namanya, pemungutan pajak haruslah didasarkan pada keadilan umum, bukan individu. Yang kelima, asas kebangsaan. Pada asas ini patut dipahami bahwa setiap orang yang lahir di Indonesia serta tinggal di negara ini wajib membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keenam, asas sumber. Asas ini menjelaskan bagaimana pemungutan pajak hanya dikenakan pada wajib pajak yang sumber penghasilannya berasal dari Indonesia atau yang sesuai dengan tempat tinggalnya. Yang ketujuh, asas wilayah. Pada asas wilayah, pemungutan pajak diklasifikasikan berdasarkan keberadaan wajib pajaknya. Bila ia tinggal di luar negeri, maka pemerintah Indonesia tak bisa melakukan pemungutan pajak kepadanya. Selanjutnya ada dasar hukum sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, sistem pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam penegakan pajak serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Selanjutnya ada jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, self-assessment system. Penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Peran pengawasan sangat penting, mengingat kelemahan pada sistem ini adalah kepercayaan penuh pada wajib pajak. Tidak jarang,
wajib pajak akan menyetorkan pajaknya lebih kecil daripada seharusnya. Yang kedua, Official Assessment System. Sistem ini lebih menitik beratkan pada petugas institusi pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. Official Assessment System ditetapkan pada pajak daerah seperti pajak bumi, bangunan, atau PBB, dan jenis pajak daerah. Yang ketiga ada Withholding Assessment System. Pada sistem ini yang paling aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak. Para pihak ketiga ini biasanya adalah para bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk membayar pajaknya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak memberikan gambaran bagaimana hubungan antara wajib pajak dengan fiskus. Dalam hal ini adalah pemerintah. Yang pertama, Self-Assessment System. Ciri-ciri pemungutan pajak Self-Assessment System. Yang pertama, wajib pajak menentukan besaran pajak. Wajib pajak berperan aktif dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, perhitungan pembayaran dan pelaporan. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Yang selanjutnya, sistem pemungutan pajak ini biasanya ditetapkan untuk pajak penghasilan atau PPh ataupun pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, Official Assessment System. Ciri-ciri pemungutan pajak Official Assessment System adalah petugas pajak berwenang menghitung dan mengungut besaran pajak terutang. Wajib pajak berperan pasif. Besaran pajak akan diketahui oleh wajib pajak setelah petugas pajak melakukan perhitungan dan menerbitkan surat keterangan pajak atau SKP. Pemerintah memiliki hak penuh pada saat menentukan besaran pajak yang perlu dibayarkan. Sistem pemungutan ini tetap berlaku untuk beberapa jenis pajak seperti pelunasan bumi bangunan atau PBB dan jenis pajak daerah lainnya. Yang ketiga, Withholding Assessment System. Ciri-ciri pemungutan pajak Withholding Assessment System adalah wajib pajak dan pemerintah tidak berperan aktif dalam menghitung besaran pajak. Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak terutang, menerbitkan bukti potongan atau pungut bagi wajib pajak yang telah melunasi pajak terutang. Sistem ini adalah pemotongan penghasilan pegawai oleh bendahara instansi, sehingga pegawai tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk membayar pajaknya. Kesimpulan dari materi ini adalah pajak internasional berkembang dari perjanjian pajak ganda di abad ke-20 hingga menghadapi tantangan globalisasi dan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Inisiatif BEPS dan pajak digital muncul untuk mengatasi masalah tersebut. Sekian pembahasan dari materi saya, semoga bermanfaat.